Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita anjung tinggi yang mulia Datuk Raja Azhar bin Raja Ismail, dan yang kita hormati Tuan Haji Basram, dan kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang datang daripada Duri, serta bapak ibu, anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang hamba ingin terang, lurus dan selamat jalan pulang dan kembalinya menghadap akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cari dan temuilah Allah itu pada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya diriku ini telah wujud pada dirimu, kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mampu dan tidak mau mempergunakan kecerdasan akal fikir dan rohani untuk memahami akan kehadiran dan kewujudan aku pada dirimu, kata Allah. Begitulah sebenarnya Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada kita, supaya dengan kecerdasan rohani dan akal fikir kita mesti mampu untuk ikrah, menyenta dan meniru ke dalam diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Jikalau kita telah mampu mengenal akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya, maka disitulah kita betul-betul terang, lurus dan selamat pulang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau kita tidak mampu untuk ikrah dan menyenter ke dalam diri, sehingga kita tidak tahu siapa diri kita ini dan siapa Tuhan, maka inilah yang dikatakan Allah sebagai orang yang zulma, orang yang buta, dan orang yang tersesat. Makanya Allah tegaskan kepada kita ini, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia akan buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan tersesatlah jalannya, kata Allah. Jikalau Allah telah mengatakan orang buta itu adalah orang yang tersesat, dan tempat orang yang tersesat itu nanti di akhirat adalah di neraka, Bapak Ibu, lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah di dalam surat Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur, kata Allah. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati di dalam dada maksudnya siapa yang tidak mengenal akan diriku,
yang telah wujud dan zahir pada dirinya, maka itulah orang yang buta sebenar-benarnya. Itulah seburuk-buruknya binatang di sisi aku, kata Allah. Inna syarat dawabi indallahi summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang, hewan melata di muka bumi ini, kata Allah, adalah orang-orang yang tidak mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikirnya. Itulah orang yang tuli, itulah orang yang buta, dan itulah orang yang bisu, sehingga mereka tidak mampu memahami dan merasakan akan kewujudan dan kezahiran aku pada dirinya, kata Allah. Maka supaya kita tidak dikatakan Allah sebagai orang yang buta dan orang yang tuli, bisu, supaya kita tak tersesat nanti jalan pulang dan kembalinya kita nanti di akhirat. Maka di dunia inilah Bapak Ibu, di alam syahadah inilah sebenarnya kita mesti mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Bagaimana mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah? Tentunya kita iqra ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada diri kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menemui aku, kata Allah, lalu dia tidak mencari dan menemui aku ke dalam dirinya, dia tidak mau iqra ke dalam dirinya, dia tidak mau menilik dan bertafakur ke dalam dirinya, faqad dhalla dhalalan ba'idah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka ini yang selalu Ustaz sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi. Aku bersembunyi di dalam yang terang. Akulah yang qiyamu binafsihi. Jangan hidup kita ini, Bapak Ibu, seperti ikan yang mencari air. Padahal ikan itu setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan bertahun dia berada di dalam air. Tapi ikan itu tidak mampu akan memahami, menemui akan kejutan air. Sebenarnya dia telah berada dalam air itu. Kalau kita ingin menilik ke dalam diri, kita ingin mengenal, memahami siapa Rabb dan siapa Tuhan kita, siapa yang hayat, tanpa kita sadari bahwa kita ini setiap detik, setiap saat kita ini bernapas, tapi kita sadar bahwa setiap detik kita ini bernapas. Atau seumpama namanya pakaian, Bapak Ibu, pakaian itu telah bertahwil, dia telah bertajali, telah berganti bentuk dan rupa menjadi sebuah baju. Kalau pakaian itu telah bertahwil, berganti bentuk menjadi sebuah baju, maka jangan dicari juga pakaian itu, jangan dicari juga kain itu, karena dia telah menjadi baju. Karena baju itulah sebenarnya yang menjadi rahasia daripada kain itu sebenarnya. Begitulah kita sebenarnya untuk menilik ke dalam diri kita ini, supaya kita paham dan mengerti siapa si akmal diri yang sebenarnya, siapa diri yang sejati itu sebenarnya. Maka jikalau kita ingin tahu si akmal diri dan diri yang sejati itu, maka tiliklah ke dalam diri kita ini. Karena Allah itu betul-betul ana fi abdi zahirin rabbi fi bani abdi. Aku ada di dalam dirimu, aku telah wujud di dalam rahasia dirimu, kata Allah. Begitulah Allah membukakan alamat, membukakan rahasia, tanda-tanda kewujudan dan kezahiran dirinya kepada diri kita ini, kepada alam dan kepada diri kita, bahwa Allah itulah bukti daripada adanya ya wujud ini. Allah itulah bukti adanya diri kita ini.
Bukan alam dan bukan diri kita inilah bukti adanya Allah, tapi Allah itulah bukti adanya alam dan adanya diri kita ini. Ini yang Allah sampaikan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan alamat tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian alam. Kamilah bukti alam itu, kata Allah. Dan kami telah memperlihatkan bukti tanda-tanda kewujudan kami pada dirimu, bahwa kamilah bukti wujud dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi dirimu bahwa aku inilah bukti segala yang wujud ini, segala yang zahir ini. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, dan kenapa pula tidak kamu pahami, kata Allah. Walil insanu ala nafsi basira, bahwa akulah yang melihat pada insan itu, kata Tuhan. Maka orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, walaupun itu sesaat, untuk ikut dan bertafakur ke dalam dirinya, Allah pasti akan membukakan jalan itu buat diri kita. Allah akan bentangkan jalan hidayah dan petunjuk itu ke dalam diri kita ini. Ini yang Allah katakan. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh istiqomah untuk mencari dan menemui akan diriku sebelum habisnya ajalnya, sebelum datangnya kematian itu pada dirinya, la asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah. Pasti aku akan membentangkan jalan dan petunjuk itu. Kami akan bukakan akan rahasia diri kami kepada dirinya. Itulah janji Allah. Makanya Allah minta kepada kita, Bapak Ibu, adalah keikhlasan kita, adalah keistiqomahan kita, adalah kesungguh-sungguhan kita untuk mencari dan menemui akan dirinya itu. Makanya siapa yang bersungguh-sungguh mencari untuk menemui akan diriku, kata Allah, pasti satu saat dia akan berjumpa dengan diri aku. Ini janji Allah kepada diri kita. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika katahan pamulaki. Wahai jantung hatiku, kamu telah bekerja keras, kamu telah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui aku. Pasti satu saat kamu pasti akan menemui akan diriku. Aku yang membukakan rahasia kegaiban diri aku kepada dirimu. Kalau Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada diri hamba yang ia pilih, may yahdillah fahuwal muhtadi, kata Allah, maka dialah termasuk orang yang beruntung. Dialah termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang tidak aku kehendaki, kata Allah, tidak aku beri dia itu hidayah dan petunjuk, tidak aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, falan tajidalahu waliyan mursida, kemanapun dia akan pergi untuk minta bimbingan, untuk minta hidayah dan petunjuk, maka dia tidak akan pernah bisa menemui seorang wali mursyid yang bisa membimbing dan menuntun akan dirinya. Karena wali mursyid itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Allahu waliyul muttaqin, Allah waliyul mu'minin. Allah itulah walinya orang-orang yang bertakwa, Allah itulah walinya orang-orang yang beriman. Kalau Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa, maka disitulah kita serahkan diri kita ini zahir dan batin seutuhnya kepada Allah. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita khawatir dengan jaminan dan janji Allah kepada diri kita. Karena Allah itu maha di atas segala-galanya, Bapak Ibu. Inilah satu rahasia yang mesti kita pahami, supaya hidup kita ini tetap selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, sehingga kita dibimbing dan dituntun Allah dunia sampai akhiratnya, hidup sampai matinya. Maka berusahalah kita
supaya Allah betul-betul menjadikan kita ini menjadi hambanya, menjadi kekasihnya. Tentu untuk menjadi hamba dan kekasihnya, rayulah Allah itu, goda Allah itu, supaya Allah betul-betul menjadikan dan mengangkat diri kita ini menjadi hamba dan kekasihnya. Kalau Allah telah menjadikan kita ini menjadi hambanya, menjadi kekasihnya, itu 100% Bapak Ibu, bahwa kita itu betul-betul adalah hamba Allah dan kekasih Allah. Tapi kalau kita baru mengaku-ngaku kita ini hamba dan kekasihnya, belum lagi itu pengakuan Allah kepada kita, itu namanya mengaku-ngaku, namanya Bapak Ibu. Ya. Kapan kamu menjadi hambaku? Kapan kamu menjadi kekasihku? Kapan kamu kenal dengan aku? Kalau kamu kenal dengan aku, di mana kamu kenal dengan aku? Allah. Suatu contoh Bapak Ibu, jikalau ada seseorang berumur 10 tahun, berumur 13 tahun datang kepada Bapak Ibu, lalu anak itu mengaku anak Bapak Ibu, mau tidak Bapak Ibu menerima bahwa dia itu adalah anak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak mau Bapak Ibu? Padahal dia mengaku dia itu adalah anak daripada Bapak Ibu. Karena tak kenal. Kapan kamu menjadi anakku? Kapan kamu kenal dengan aku? Ya. Sudah pasti kita tidak akan pernah mau mengakui dirinya itu sebagai anak kita, karena kita tak kenal dengan dirinya. Dia cuma mengaku-ngaku bahwa itu adalah anak kita. Begitu Allah. Kita ngaku sebagai hambanya, kita mengaku menjadi kekasihnya. Kapan kamu menjadi kekasihku? Kapan kamu menjadi hambaku? Kapan kamu kenal dengan aku? Aku aja tak kenal dengan dirimu. Maka inilah yang mesti kita pahami, supaya kita ini hidup tidak lagi tertipu dengan akal, dengan nafsu dan dunia kita. Sebab apabila akal, pikir, hati dan jiwa kita itu telah dirampok namanya oleh nafsu Bapak Ibu, telah dipermainkan oleh dunia, maka sulitlah bagi diri kita itu untuk menemui jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena diri kita ini telah dipermainkan oleh nafsu dunia dan akal pikir kita. Makanya jangan sampai habisnya usia umur kita, yang mana diri kita ini masih dirantai dan ditawan oleh akal dunia dan nafsu kita. Maka ini yang mesti kita lepaskan, belenggu dunia, belenggu nafsu dan akal pikir kita ini. Caranya kenalilah siapa pemilik dunia itu. Caranya kenali siapa pemilik nafsu itu. Kalau kita sudah mengenal pemilik dunia dan nafsu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan membukakan rahasia akan diri kita ini yang sebenarnya, supaya namanya akal dan nafsu dunia tidak lagi mampu untuk mempermainkan akan diri kita ini, karena dunia, nafsu dan akal sudah mengenal siapa Tuhannya dan siapa diri kita ini sebenarnya. Makanya orang yang tidak kenal dengan Allah, orang yang tidak berma'rifatullah, itulah sebenarnya yang dipermainkan oleh jin, yang dipermainkan oleh syaitan, yang dipermainkan oleh iblis. Karena Allah tidak bukakan rahasia jin dan iblis itu kepada dirinya, disebabkan karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya iblis, siapa Tuhannya syaitan, siapa Tuhannya jin, siapa Tuhannya diri kita, dan siapa Tuhannya alam semesta ini. Tapi kalau Allah telah membukakan akan rahasia iblis, jin dan setan itu kepada diri kita, maka jin dan setan serta iblis tidak akan pernah mampu untuk menggoda akan diri kita ini. Maka serahkanlah hidup kita ini zahir dan batin kepada Allah. Kalau diserahkan hidup kita ini zahir dan batin kepada Allah Bapak Ibu, insya Allah hidup kita ini akan selamat dunianya, surga pula di akhiratnya. Inilah suatu harapan kita sebenarnya sebagai seorang hamba yang memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir. Walaupun kita nanti di surga tidak serumah kita Bapak Ibu dengan anak dan keturunan kita,
tapi kita masih satu komplek perumahan surga jua Bapak Ibu, maka sangat berbahagia dan beruntunglah kita. Wallahu yahtasu bi rahmati man yasha. Allah masih mengistimewakan, Allah masih mengkhususkan diri kita dan anak serta keluarga kita untuk bisa masuk ke dalam surganya, walaupun tidak serumah, tapi masih satu perumahan surga jua. Tapi syaratnya untuk bisa kita serumah dan sekomplek di akhirat itu, kata Allah, wallazina amanu wattaba'adhum zurriyatahum bil imani alhaqna bihim zurriyatahum. Apabila kamu telah mengenal aku, apabila ayah dan ibumu telah mengenal akan aku, kata Allah, apabila suami istri, anak cucu dan menantunya telah mengenal aku, lalu dia beriman kepada aku, di mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, kata Allah, maka akulah yang akan mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga utuh pulang dan kembalinya, kata Allah. Jadi tak payah kita Bapak Ibu mencari dan mengumpulkan anak keluarga kita, tak payah kita itu mencari-cari orang tua kita, tak susah kita mencari suami dan istri kita, karena Allah sendirilah yang mempertemukan kita dengan anak-anak dan keluarga kita ini. Itu suatu harapan kita. Makanya sebelum habisnya usia umur kita ini Bapak Ibu, kita wajib sudah menemui Tuhan itu sebelum mati. Makanya ilmu tauhid itu mesti khatam sebelum mati. Andai kata besok subuh kita dikatakan Allah mati dan takdir kita telah ditentukan besok mesti mati, maka malam ini menjelang subuh kita dah khatam itu, dah tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Kalau ilmu fikih yang kita pelajari, ilmu tafsir yang kita pelajari, ilmu hadis yang kita pelajari, diberi Allah kita umur 100 tahun, maka ilmu fikih, tafsir dan hadis itu tidak akan pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Tapi ilmu tauhid, berapapun umur dan usia kita Allah berikan kepada diri kita, mesti khatamlah ilmu tauhid itu sebelum mati kita ini, supaya betul-betul jalan pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu betul-betul terang, lurus dan selamat Bapak Ibu. Maka malam ini kita akan mencoba untuk membukakan tabir rahasia untuk mencari dan menemui Tuhan. Makanya untuk mencari Tuhan, maka kenalilah aku. Untuk mencari aku, kenali Allah. Untuk mencari Allah, kenali Muhammad. Untuk mencari Muhammad, kenalilah Adam. Untuk mencari Adam, kenalilah insan. Untuk mencari insan, kenalilah diri. Barulah disitulah kita mampu mengenal akan Tuhan itu yang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mampu mengenalkan dirinya, pasti dia mampu mengenal dan menemui siapa Tuhannya. Inilah yang kita coba membukakan rahasia siapa Tuhan dan siapa diri kita, sehingga kita betul-betul terang menemui Tuhan itu. Karena dikatakan apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa, satu dan tunggal dia Bapak Ibu. Disebut apa? Ini orangnya Bapak Ibu. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya mic, ini orangnya. Disebut namanya penghapus, ini orangnya. Tidak pernah berpisah antara dirinya dengan namanya. Disebut Allah, mana orangnya. Supaya kita ini betul-betul mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Jangan hanya sebatas mengenal nama Bapak Ibu, tapi kita tidak mengenal diri yang punya nama. Kalau kita hanya sekadar dan sebatas mengenal nama, tidak mengenal diri yang punya nama, itulah bahasa ustadznya Bapak Ibu, takicu dinantarangnya Bapak Ibu.
Apakah lafaz Allah itu yang Rabb? Apakah tulisan Allah itu yang Tuhan? Apakah huruf alif lam lam ha itu yang kita sembah? Kalau itu yang kita katakan Rabb dan Tuhan, dan itu yang kita sembah, itu yang kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita, berarti kita telah terang-terangan, telah nyata-nyata menjadikan asma Allah itu menjadi berhala dalam akal, pikir, dan hati kita ini. Ini yang berbahaya. Ini yang dikatakan Allah kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak manusia yang mengaku dia mengenal akan aku, mengaku dia kenal aku, lalu dia sembah aku, lalu dia ingat aku, kata Allah. Tapi yang disembahnya itu, yang diingatnya itu bukanlah aku, tapi yang disembah dan ingatnya itu adalah lafaz Allah, tulisan Allah. Padahal aku ini bukanlah berupa lafaz, aku ini bukanlah berupa huruf, aku ini bukanlah berupa kata-kata alif lam lam ha, kata Allah. Maka ini yang kita mesti pahami, supaya kita ini bertuhan kepada Allah itu jangan kita tertipu dengan imajinasi, nafsu, dan akal pikir kita ini. Kalau kita sudah tertipu dengan akal pikir kita bahwa Tuhan itu adalah huruf Allah dan lafaz Allah, maka berapa umur yang Allah titipkan kepada kita, selama itu pula kita beribadah, maka selama itu pula lah ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu merasa dan menganggap bahwa dirimu telah beribadah, telah melakukan amal terbaik kepada aku, tapi sebenarnya kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri, kata Allah. Maka orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri, inilah orang-orang yang rugi. Rugi di dunianya dan rugi di akhiratnya, Bapak Ibu. Ala lusuh badanku karena rajin beribadah, Bapak Ibu. Ya, ala usanglah lapuk badanku karena rajin melakukan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah. Tapi tidak ada gunanya, tidak ada faedah dan manfaatnya. Karena kita merampok hak Allah, karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah, karena kita tidak mengesahkan Allah. Makanya supaya kita tidak merampok hak Allah, tidak menyandingkan diri dengan Allah, maka kenalilah siapa diri dan siapa Tuhan. Maka malam inilah Bapak Ibu, waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan anugerahnya sehingga terbuka akan rahasia diri kita ini, dan kita mampu betul-betul menemui Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Jadi Tuhan itu bukan dalam bentuk dugaan, sangka, kira-kira, mesti nyata. Kan ini yang dikatakan oleh Rasul, antabudallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya kamu sudah menyaksikan akan Tuhanmu itu. Jadi tidak dalam bentuk khayalan, tidak dalam bentuk imajinasi, tapi betul-betul nyata. Setiap yang kamu sebut, setiap yang kamu lapaskan itu mesti jelas orang dan wujudnya. Disebut Allah, mana orangnya? Ini yang kita pahami, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, ya, bagaimana cara mencari dan menemui Tuhan ke dalam diri, maka inilah kita gunakan namanya media papan tulis ini untuk mengambil pemahaman kita. Jadi untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu, jadi malam ini kaji kita mencari Tuhan, ya, supaya kita itu betul-betul selamat, terang dan lurus kembalinya. Kalau ingin mencari Tuhan, kenalilah aku, kenali aku. Untuk mencari aku, kenali Allah. Untuk mencari dan menemui Allah, kenali Muhammad. Untuk mencari Muhammad, kenali namanya Adam. Untuk mencari Adam, kenalilah namanya insan. Untuk mencari dan menemui insan, kenalilah akan diri.
Maka kunci untuk mencari Tuhan itu mesti kita kenal akan diri kita ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan dirinya, telah terbuka rahasia dirinya, telah buka sejati dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia mengenal akan Robnya. Makanya Ustadz katakan dari awal, untuk mencari nama-nama Tuhan itu mesti ikro ke dalam diri, center ke dalam diri ini. Man ana, siapa aku ini? Siapa diri? Yang dikatakan sebenar diri. Lihat, yang dikatakan sebenar diri itu yang disebut namanya dengan hayat. Jadi yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat. Setelah Bapak Ibu paham, Bapak Ibu sudah mengerti yang sebenar diri itu adalah hayat, maka tilik lagi ke dalam, resek ke dalam, senter ke dalam, silau ke dalam, ikro ke dalam dirimu itu. Siapa hayat? Setelah kita tilik ke dalam hayat, rupanya yang dikatakan diri itu yang disebut namanya dengan yang dikatakan hayat itu nyawa. Nyawa itu Bapak Ibu nyata wujud Allah, itu artinya tuh ya, yang sebenar hayat itu adalah nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Udah tahu Bapak Ibu yang hayat itu adalah nyawa, tilik lagi ke dalam nyawa. Siapa sebenarnya nyawa itu? Yang sebenarnya nyawa itu adalah napas. Yang sebenarnya nyawa itu napas. Udah tahu kita yang sebenarnya nyawa itu napas, tilik lagi ke dalam. Jangan bertahan kepada napas, tilik lagi. Di dalam napas itu masih ada diri itu. Siapa napas itu yang sebenarnya? Rupanya yang dikatakan napas itu adalah, inilah diri Bapak Ibu itu ruh. Tidak lagi disebut hayat, tidak lagi disebut nyawa, tidak lagi disebut napas, tapi yang sebenarnya diri Bapak Ibu itu adalah, udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu itu adalah ruh, tilik lagi ke dalam ruh itu. Siapa ruh itu sebenarnya? Silau lagi ke dalamnya, ana fi abdi. Setelah kita tilik ke dalamnya, rupanya diri Bapak Ibu itu bukan ruh. Diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan sir. Nah, sir ini bahasa Arab, artinya adalah rahasia. Sir itu artinya rahasia. Maka disingkat ya oleh orang-orang arif billah, rahasia itu disingkatnya dengan kalimat Jadi yang rahasia itu yang disebut namanya dengan rasa. Siapa rasa itu? Rasa itu maknanya adalah Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu yang dikatakan rasa. Rasa itu disebut rahasia. Rahasia itu disebut dengan istilah Arabnya sir. Namun setelah Bapak Ibu paham yang roh itu adalah sir, yang sir itu adalah rahasia, yang rahasia itu adalah rasa, rasa itu Rasul Allah. Siapa sebenarnya rahasia itu? Siapa sebenarnya sir daripada roh itu? Itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Rupanya yang dikatakan sir, yang dikatakan rahasia, yang dikatakan rasa, yang disebut Rasul Allah itu adalah Nur Muhammad. Maka diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Itu yang Nur Muhammad.
Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu adalah Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu tertahan di Nur Muhammad. Tilik lagi ke dalam. Ana fi abdi. Aku ada di dalam Nur Muhammad itu. Aku bersembunyi di dalam terang. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifat. Nur Muhammad itu adalah sifat. Kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa Nur Muhammad itu yang disebut namanya sifat, jangan bertahan di sifat Bapak Ibu. Tilik lagi ke dalam sifat itu. Wa sifatila ghairi. Bahwa sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Dah paham kita? Yang sifat itu tiada lain adalah zat. Siapa zat itu yang sebenarnya? Yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Wa sifatila ghairi. Yang sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah aku. Kalaulah yang sebenar-benar sifat itu tiada lain adalah aku, maka yang dikatakan sifat itu ya aku. Dah paham kita bahwa yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Siapa aku itu? Aku itulah yang Tuhan. Aku itu yang Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Namaku itu Allah. La ilaha illa ana. Nih. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Nama aku adalah Allah. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang pantas dituju, yang pantas dicari dan dinyatakan. Yang wujud dan yang hidup itu ana, melainkan aku. Makanya yang dikatakan zat itu ya aku. Siapa aku? Yang aku itu ya Tuhan. Aku yang Tuhan. Udah paham kita, udah mengerti Bapak Ibu, yang aku itu yang Tuhan. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Tuhan yang sebenar-benarnya itu, inilah Bapak Ibu, yang kosong itu. Yang kosong itu yang sebenar-benarnya Tuhan itu. Maka disinilah kita mesti paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang kita sebut, tiap-tiap segala sesuatu yang kita utarakan, tiap-tiap sesuatu yang kita katakan, maka kembalikan dia kepada asalnya, kembalikan kepada aslinya. Asal segala sesuatu yang disebut, asal segala sesuatu yang wujud, asal segala sesuatu yang nyata, itu tiada lain. Ini yang kosong nih. Yang kosong inilah yang dikatakan Tuhan. Ini yang mesti Bapak Ibu pahami. Rupanya Bapak Ibu mengaji selama ini adalah mencari yang kosong, mencari yang tidak ada, mencari yang tiada. Tapi ingat, yang kosong itu bukan berarti tidak ada. Yang kosong itu adalah yang sebenar-benarnya ada. Makanya supaya kita paham, untuk mencari yang sebenar-benar wujud, untuk mencari yang sebenar-benarnya ada yang dikatakan Tuhan, maka kenalilah yang kosong itu. Lihat, kenali yang kosong ini Bapak Ibu nih. Ini yang Allah katakan itu. Buka nanti dalam surah Al-Insan ayat 1.
Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa dianalisa, tidak bisa dipikirkan. Bagaimana kita akan menyebut, menganalisa dan memikirkan? Karena dia adalah kosong. Alam belum ada, Bapak Ibu. Langit dan bumi ini belum ada. Jangankan langit dan bumi, Bapak Ibu, surga juga belum ada. Jangankan surga, Bapak Ibu, aras, luh, kursi, mahfuz juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi, mahfuz, nur juga belum ada. Jangankan nur, Bapak Ibu, Tuhan yang bernama dengan Allah juga belum ada. Lalu siapa yang ada, Ustaz? Yang ada adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Mana mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu yang belum bernama? Kata-kata belum bernama juga belum ada. Lalu siapa yang belum bernama? Yaitu Dia. Kata Dia pun juga belum ada. Tak bisa disebut, Bapak Ibu. Walaupun tidak bisa disebut, namun Dia ada. Makanya Ustaz katakan, kosong jangan dikatakan tidak ada. Kosong itu ada. Dari mana kita tahu bahwa yang kosong itu ada? Nah, lihat, Ustaz bawa secara logika dulu, ya. Dari kosong, nol, muncul namanya satu. Kita tahu bahwa yang kosong itu benar ada karena ada angka satu. Karena ada yang wujud. Yang wujud ini, angka satu inilah menunjukkan bahwa yang kosong itu ada. Kenapa angka satu yang wujud ini menunjukkan yang kosong itu ada? Karena angka satu yang wujud ini asalnya daripada yang kosong itu. Segala yang ada, segala yang wujud itu asalnya daripada yang kosong. Kalaulah segala yang ada, segala yang wujud asalnya daripada yang kosong, itu menunjukkan kosong itulah yang sebenar-benar ada. Kosong tapi berisi, Bapak Ibu, berisi tapi kosong. Inilah yang dikatakan Tuhan itu. Karena Dia ada, namun masih dalam keadaan batin. Nah, lihat, Dia ada tapi masih dalam keadaan batin. Al-batin. Dia ada tapi masih dalam keadaan batin. Batin itu belum bisa dikenal. Batin itu belum bisa disaksikan. Batin itu belum bisa diceritakan. Bukan dia tidak ada, Dia ada. Tapi belum bisa dikenal, belum bisa disaksikan, belum bisa diceritakan. Karena dirinya masih dalam keadaan batin. Ketika di alam keadaan batin, disitulah si batin itu berkata di dalam dirinya sendiri, ya. Disitulah si batin itu berkata di dalam dirinya sendiri. Ini yang disebut namanya maqam nazarullah. Apa kata batin? Si batin itu menamai dirinya, menyebut dirinya itu dengan aku, dengan ambo, dengan deyen, ana kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Apa kata si batin? Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa si batin mengatakan dirinya sebagai perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir nantinya asalnya daripada aku, sumbernya daripada aku, datangnya daripada aku.
Karena segala yang wujud, segala yang ada, asalnya daripada aku, terbitnya daripada aku. Disitulah aku dikatakan aku Tuhan yang bernama Allah. Jadi kenapa Allah itu disebut Tuhan? Karena segala yang ada, segala yang wujud itu asalnya daripada dirinya. Maka di situ dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyat. Aku adalah perbenaran yang tersembunyi. Wa ahbabtu an wa'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ingin dikenal. Siapa aku? Kalau aku ini adalah Tuhan, lalu siapa hambaku? Kalau aku ini hamba, siapa Tuhan? Karena Allah ingin dikenal dirinya, siapa dirinya, siapa Tuhan, siapa hamba. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu, aku jadikan sesuatu, aku zahirkan sesuatu dari diriku sendiri. Allah menciptakan, Allah menjadikan, Allah menzahirkan sesuatu bukan di luar dirinya, tapi Allah menciptakan dan menzahirkan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Untuk apa? Liya'rifani, supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Supaya dia mengenal aku, akulah yang sebenar dirinya. Karena aku bercermin untuk menyaksikan diriku di luar diriku. Maka sebenarnya Allah tidak ada menciptakan. Sebenarnya Allah tidak pernah menjadikan. Menciptakan dan menjadikan itu bahasa syariat tuh Bapak Ibu. Itu bahasa fikih. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa fikih, bahasa syariat, Allah menciptakan, Allah menjadikan. Tapi makna hakikatnya, Allah mentajalikan dirinya. Ini yang dikatakan tajalli min tajaliyatillah. Segala yang wujud, segala yang ada, segala yang nampak, itu adalah tajalli kenyataan diriku. Karena aku ingin melihat diriku, aku ingin dikenal, maka aku mentajalikan diriku dari diriku supaya aku bisa dikenal dan disebut. Inilah yang Ustaz katakan, yang disebut namanya makam Tuhan. Makam Tuhan itu Bapak Ibu, makam kosong di dalam ketiadaan, itu makam Tuhan. Kalau Bapak Ibu telah paham makom Tuhan itu adalah makom kosong dalam tiadaan, maka makomnya Bapak Ibu itu makomnya orang ma'rifat, duduknya di diam. Kenapa makomnya Bapak Ibu yang telah sampai kepada makom ma'rifat duduknya di diam? Karena makom Allah sebagai Tuhan duduknya pada kosong dalam ketiadaan. Bagaimana kita akan menceritakan? Sedangkan Allah itu berada pada makom kosong dalam ketiadaan. Ketika itulah kita paham dan mengerti, pada saat itu pun kita diam. Maka diam itu adalah emas. Diam itu emas. Berkata itu adalah perak. Maka telah sempurna Allah untuk mentajalikan dirinya, untuk mengenal akan dirinya dan menyaksikan akan dirinya. Siapa aku? Maka ketika itulah Allah baru mentajalikan dirinya, baru Allah menampakkan dirinya, baru Allah menzohirkan dirinya, baru Allah menzohirkan dirinya, baru Allah mentajalikan dirinya, baru Allah menampakkan dirinya, baru Allah mewujudkan dirinya. Ketika Allah itu wujud, ketika Allah itu tampak, ketika Allah itu zahir wujud dan tampaknya, diri Tuhan itu adalah berupa nur Bapak Ibu. Berupa nur. Berupa nur. Jangan Bapak Ibu pikirkan yang lain, nur ajalah. Nur inilah kezahiran dirinya,
Nur itulah kenyataan dirinya. Nur itulah penampakan dirinya. Ketika dirinya telah zahir berupa nur, lihat, ketika dirinya telah zahir berupa nur, maka disebutlah namanya nur ilahi. Disebut namanya nur ilahi, Bapak Ibu. Kenapa disebut namanya nur ilahi? Karena nur ini itu terbit daripada dirinya sendiri. Ya, Ustaz buatkan gini Bapak Ibu. Nih, nur tuh, wujud dia. Nah. Ya. Disebut namanya nur ilahi karena nur ini terbit dari diri Tuhan itu sendiri. Karena nur itu terbit asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri, maka disebut namanya nur ilahi. Setelah Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa nur itu disebut nur ilahi, karena nur ini tempat memandang nyatanya wujud Allah, karena nur ini tempat memandang zahirnya wujud Allah, maka ketika itulah disebut namanya dengan Nur Muhammad. Disebut namanya Nur Muhammad. Kenapa disebut Nur Muhammad? Karena nur ini adalah kenyataan untuk memandang diri Tuhan. Nur ini tempat memandang nyatanya wujud Allah. Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah, wujud Tuhan. Maka nur tempat memandang nyatanya wujud Allah dan wujud Tuhan itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Namun Nur Muhammad dengan nur ilahi, nur ilahi dengan Nur Muhammad itu satu juga orangnya Bapak Ibu ini, satu juga ada itu. Dua yang tiada berpisah itu, dua yang tiada bercerai, sama dia Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Ini tisu Bapak Ibu. Itu tisu. Kita ganti namanya tisu ini dengan nur. Ini kita ambil paham ini. Ya, makanya Ustadz membuat contoh dan kias untuk mendekatkan pemahaman kita kepada makna yang sebenarnya, walaupun itu bukan yang sebenarnya. Ini yang diutarakan oleh para ulama itu, oleh orang-orang kasab, mayahruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir, apa yang terlontar daripada lisan, ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya sebatas mendengar apa yang dibaca, jangan hanya sebatas mendengar apa yang terlontar dan keluar dari dua bibir, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata yang diucapkan. Kata yang diucapkan ini adalah untuk menghantarkan kepada makna yang dituju sebenarnya. Ya, kita lihat nih. Ini nur, ya. Ustaz sobek. Samakah kertas sobekkan ini dengan yang disobek di? Sama. Ya, sama. Ini yang dikatakan dua yang tiada berpisah. Karena nur ini asalnya daripada Tuhan, disebut namanya nur ilahi. Karena nur ini tempat memandang nyatanya wujud Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Sebutannya dua, ucapannya dua, lafaznya dua, katanya dua, Nur Allah dan Muhammad. Namun hakikat Nur Allah dan Muhammad itu esa, satu dia, Bapak. Karena Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa dan satu, tidak berpisah cerai. Maka keesaan Nur Muhammad dengan Nur Allah, keesaan Nur ilahi dengan Nur Muhammad, maka itulah yang disebut namanya dengan Ahmad. Ini yang disebut namanya dengan Ahmad. Karena Nur Allah dengan Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa satu, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, karena dia hakikatnya satu juga orangnya. Ini juga orangnya ini, maka disebut namanya dengan Ahmad. Ahmad itu hurufnya apa Bapak Ibu tuh? Alif, A,
mim, dal. Ahmad. Alif ha ini yang dikatakan namanya Allah. Sedangkan mim dal ini disebut namanya Muhammad. Makanya Allah dan Muhammad itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Maka disitulah baginda Rasul pernah ditanya tentang rahasia dirinya. Siapa sebenarnya rahasia engkau ya Rasulullah? Siapa sebenarnya diri engkau ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah itu? Ana Ahmad bilal mim. Ana Ahmad bilal mim. Aku adalah Ahmad bila min, dengan tidak memakai huruf mim. Kalaulah Ahmad dibuangkan huruf mimnya nih, dibuangkan huruf mimnya, Ahmad itu dibuangkan huruf mimnya, menjadi apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Ahad ini apa artinya? Satu. Esah tunggal. Siapa yang esah? Siapa yang tunggal? Adalah Allah. Itulah rahasianya. Makanya untuk mengenal Allah ini, untuk mengenal namanya Tuhan itu, untuk mengenal namanya aku itu, Bapak Ibu wajib mengetahui dan memahami apa yang mula pertama kali diciptakan Allah, apa yang mula pertama kali dijadikan Allah. Yang mula pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah, ini yang disebut namanya dengan apa tadi? Nur. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabika min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu. Asyah, sesuatu. Langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya aras, dan kursi, itu sesuatu. Sebelum adanya surga adalah nur Muhammad. Nur Muhammad itu min nurihi. Nur itu asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Maka disitulah Nabi mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung dari nur zat Tuhan, sedangkan alam dan dirimu itu daripada diriku. Makanya tak payah Bapak Ibu mencari Tuhan, tak payah Bapak Ibu mencari aku. Untuk mencari Tuhan yang bernama Allah, untuk mencari aku yang Tuhan, namaku Allah. Pandang dan lihatlah, kenalilah namanya Nur. Nur itulah tempat memandang nyatanya diriku. Nur itulah tempat nyatanya memandang wujud aku. Siapa yang telah memandang Nur, sudah sama dia memandang Allah. Siapa yang sudah kenal Nur, sudah sama dia kenal dengan Allah. Karena Nur itu tiada lain nyatanya diri Allah. Kalaulah nur itu tiada lain nyatanya diri Allah, maka nur itulah sebenar-benarnya Allah itu. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan Umar bin Khattab? Nah, kalau kenal belum dimakan kenalnya. Ketika baginda Rasul, Bapak Ibu, ya, sudah pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj beliau, lalu Umar pun menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ketika engkau bermi'raj ya Rasul, apakah engkau menemui dan melihat Allah itu waktu Mi'raj? Iya, aku lihat Allah. Kalau engkau lihat Allah ya Rasul, kalau engkau lihat Tuhan ya Rasul, bagaimana Allah, bagaimana Tuhan yang engkau saksikan dan engkau lihat itu ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Ra'aitullah nurun. Ra'aitullah nur. Aku melihat, aku menyaksikan Allah itu adalah nur.
Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apabila engkau mampu memandang aku, wahai Umar, apabila engkau telah mampu menyaksikan aku, wahai Umar, apabila engkau telah bertatap wajah dengan aku, maka engkau sudah sama bertatap wajah dengan Allah. Engkau sudah sama menyaksikan dan melihat Allah. Maka engkau pun selamat daripada siksa neraka. Apa maksud dibalik kata Rasul? Ini kata bersayap namanya Bapak Ibu, ya, kata kias namanya, ya. Maksud Rasulullah Bapak Ibu bukan melihat fisiknya, bukan melihat zahirnya. Kalaulah melihat fisik dan zahirnya, namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-abu, kecuali Abu Gosok Bapak Ibu. Abu Lahab, Abu Jahal setiap hari itu Bapak Ibu lihat Nabi itu neraka juga tampaknya. Buktinya tabat yada Abi Lahab wa tab. Tiap hari itu berjumpa Nabi, melihat Nabi, masuk neraka juga dia. Tapi yang dimaksudkan Nabi bukan fisiknya. Tapi kata Nabi, Umar, lihat, wahai Umar, apabila engkau telah mampu memandang Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad itu, nih, Nur Muhammad itu telah jadi batang tubuhku, Nur Muhammad itu telah jadi ruhku, maka sudah sama kamu menyaksikan akan Allah. Karena Nur itu sudah jadi batang tubuhku, Nur itu sudah menjadi sekalian ruhku. Bawah tubuhku, ruhku ini adalah Nur. Kalaulah tubuhku dan ruhku itu sebenarnya Nur, sedangkan Nur itu tempat memandang kezohiran Allah. Kalaulah Nur itu tempat memandang kezohiran Allah, maka sesungguhnya Nur yang telah jadi batang tubuhku, yang telah jadi ruhku, inilah tempat nyatanya memandang Allah itu. Jadi tak payah Bapak Ibu itu mencari namanya Nur Muhammad, tempat nyatanya memandang Tuhan. Yang payah itu Bapak Ibu bukan melihat Nur Muhammad, bukan menyaksikan Nur Muhammad. Yang payah dan sulit itu mencari namanya Nur Aini. Yang payah itu mencari Nur Hayati. Nur Muhammad itu sudah menjadi alam semesta. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sekalian alam sempurna pada diri Bapak Ibu nih. Ini yang Nur Muhammad itu, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu yang disebut namanya kezohiran untuk memandang diri Allah. Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud Allah sudah sempurna pada batang tubuh dan ruh Bapak Ibu yang disebut namanya dengan insan. Yang sebut namanya dengan insan. Jadi Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud Allah setelah sempurna disebut namanya dengan insan. Kalau udah paham kita Nur Muhammad tempat memandang nyatanya kesempurnaan wujud Allah yang disebut insan, maka siapa insan itu? Nah, lihat siapa insannya. Nih kesini pergi jawabannya. Siapa insan? Barulah Allah bukakan rahasia insan itu siapa. Nah, nih al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Nah, lihat al-insanu siri, apa artinya? Insan itu adalah rahasiaku. Kunya siapa tuh? Allah menceritakan
Allah membukakan rahasia insan itu siapa sebenarnya? Ya? Al-insanu siri, insan itu rahasiaku. Wa sirri sifati, rahasiaku itu adalah sifatku. Nah, lihat, rahasiaku itu adalah sifatku. Wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalaulah sifat itu tiada lain aku, kesimpulannya dalam membuka rahasia hadis ini, insan inilah sebenar-benarnya itu aku. Itu yang dikatakan wallahu sirri wa ana sirruhu. Wallahu sirri wa ana sirruhu. Allah itu rahasiaku. Akulah rahasianya Allah itu. Makanya kalau Bapak Ibu udah kenal Allah itu yang menjadi rahasia insan, dan insan itulah sebenarnya rahasia Allah, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Jangan disebut juga lagi, jangan dikatakan juga lagi. Rahasia apanya sebenarnya? Rahasia Allah. Yang mana yang dikatakan Allah itu? Nah, lihat, yang dikatakan Allah sebagai rahasia insan itu, yang katakan Allah sebagai rahasia insan itu yang disebut namanya dengan zat, itu yang disebut namanya dengan sifat, itu yang disebut namanya dengan asma, dan itu yang disebut namanya dengan af'al. Jadi yang dikatakan Allah itu adalah zat, sifat, asma, dan af'al. Zatnya Allah itu nyata pada insan disebut namanya sir, rahasia. Sifat Allah pada insan disebut namanya dengan ruh. Asma Allah pada insan disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada insan disebut namanya dengan tubuh. Makanya gabungan, perpaduan, kumpulan, perhimpunan af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah yang sudah nyata pada sirru hati dan tubuh insan, inilah yang disebut namanya dengan wujud. Nah, itu yang disebut namanya wujud Allah. Nih, makanya ketika disebut Allah, jelas orangnya ini orangnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang Allah itu orangnya itu yang Muhammad Rasulullah. Makanya dikatakan yang sebenar-benarnya Tuhan itu ya aku. Akulah Tuhan, namaku bernama Allah. Maka disitulah aku Tuhan tadi mengatakan Allah tuh nama diriku. Lihat, Allah itu nama diriku. Dari Tuhan tadi, Muhammad itu nama wujud diriku. Adam itu nama rupa diriku. Insan itu nama rahasia diriku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung diriku sendiri, sifatku sendiri, asmaku sendiri, dan af'alku sendiri. Tak ada siapa-siapa situ. Tak ada yang lain lagi. Aku cuma semata-mata. Makanya dikatakan Allah itu wajibal wujud. Wajib ada. Dari sekian banyak nama Allah, sebagian banyak nama wujudnya, sekian banyak nama sifatnya, orangnya satu juga Bapak Ibu.
Makanya untuk mengetahui sifat Allah yang tidak hingga, untuk mengetahui sifat Allah banyak yang tidak hingga, cukup Bapak Ibu kenalilah satu saja dari sifat Allah yang tidak hingga itu. Kenali satu saja, cukup pahami satu saja. Yang mana yang mesti kita pahami, yang mana mesti kita kenali dari sekian banyak sifatnya itu adalah sifat wujud. Nah, ya. Jadi kalaulah sifat Allah itu sama basar, kalam, ilmu, qudra, iradat dan hayat, maka sebelum hayat, sebelum sama basar, kalam, ilmu, qudrat, sebelum itu yang pertama kali, sebelum adanya sifat itu, yang wujud ini yang pertama kalinya. Wujud dulu. Tak mungkin ada namanya, tak mungkin ada dirinya, tak mungkin ada perbuatannya kalau tidak ada dirinya. Dirinya yang lebih dahulu ada, Bapak Ibu. Kalau udah ada dirinya, maka dirinya itulah yang disebut namanya hayat tuh. Kalau udah wujud dirinya, telah ada dirinya, barulah disebut namanya hayat. Yang si hayat itulah yang melihat, si hayat itu yang mendengar, si hayat itu yang berkata, si hayat itu yang mengetahui, si hayat itu yang berkuasa dan berkehendak. Siapa si hayat yang mengetahui, berkuasa, berkehendak itu? Itulah yang disebut namanya dengan Allah. Allah itulah nama daripada aku. Aku itulah yang sebenar-benarnya Tuhan. Kalau aku yang sebenar-benarnya Tuhan, namaku aku Allah. Maka namaku Allah yang dikatakan Tuhan itu, diriku itu yang kosong ini, ya kosong nih. Itu yang kosong. Makanya tidak bisa kita sebut, Bapak Ibu. Tak bisa diceritakan lagi di situ. Karena tidak bisa diceritakan dan disebut. Memang dialah yang sebenar-benarnya yang Tuhan itu, yang dikatakan Allah itu. Maka Nabi katakan apa? Man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu adalah nama daripada diri Tuhan. Sedangkan diri Tuhan itu yang kosong tuh, yang hampa, kosong dalam ketiadaan, itulah makam Allah yang bernama Tuhan itu. Yang aku. Fahuwallah. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah sebagai Tuhan, maka yang Allah itulah tuh, yang Tuhan itu namanya. Ketika Bapak Ibu sudah paham bahwa Allah itulah nama daripada Tuhan, yang Tuhan itu adalah dirinya, yang dirinya adalah yang kosong, kosong dalam ketiadaan, maka kata Nabi apa? Kalla lisanahu, kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya, keluh lisannya. Keluh lisan, keluh lidah maksudnya kata yang tiada terkatakan, kata yang tiada bisa disebutkan. Kalau kata tiada bisa disebutkan, kata yang tiada terkatakan, maka disitulah cukuplah Bapak Ibu itu diam. Diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya lafaz, tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya kata. Karena dialah yang sebenar-benarnya Tuhan yang bernama Allah. Rupanya Allah itu tidak bisa diungkap, disebut dan diceritakan. Kalau kita sebut Allah, itu bukan Allah, itu lafaznya. Kalau disebut Allah, itu bukan Allah, itu suaranya Allah. Apa sebabnya?
Kalau disebut Allah Bapak Ibu itu sudah bersifat. Sedangkan Tuhan yang bernama Allah itu tiada bersifat. Asal disebut, asal dibunyikan, asal dikatakan itu sudah bersifat. Walaupun bersifat namun tiada bersifat. Dia bersifat dalam rangka untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya yang sebenar-benarnya. Kalau sudah sama paham Bapak Ibu bahwa Tuhan itu namanya Allah, tidak perlu lagi disebut dan diungkap, karena kita sudah paham. Tidak pun disebut, tidak pun dibicarakan. Memang Dia yang wujud, memang Dia yang nyata, memang Dia yang tunggal. Itulah yang dikatakan diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. Dimaksudkan kalimat itu, nah lihat kesimpulan ini di ujung-ujungnya. Diam di dalam paham, paham dalam keheningan. Tidak ada lagi kata dan suara. Apa sebabnya tidak ada lagi kata dan suara? Karena memang yang Allah itu, ini orangnya, tak perlu disebut di situ. Ini orangnya. Inilah maksudnya. Kalau Ustaz bertanya sama Bapak Ibu diulang-ulang supaya meresap dia ke dalam dada. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mik. Mik ini wujud nak? Mik ini nyata nak? Mik ini jelas nak? Nah, kalau ini mik, dia wujud, dia nyata, dia jelas. Sekarang Bapak Ibu diam. Tak usah disebut mik ini wujud, nyata dan jelas. Diam saja Bapak Ibu. Bahasa Ustaz anyang sela. Apakah mik ini tidak wujud? Apakah mik ini tidak nyata? Apakah mik ini tidak jelas? Tetap nyata, tetap jelas, tetap wujud. Walaupun kita tidak mengatakan mik itu wujud nyatanya, tetap dia nyata dan jelas itu. Tapi kenapa kita sebutkan mik itu wujud nyata dan jelas? Untuk memberikan pemahaman kepada orang, supaya orang paham bahwa mik itu ini orangnya, ini wujudnya nyata, terang dan jelas. Kalau sudah sama-sama paham, sudah sama-sama jelas, anyang sela Bapak Ibu, anto senyawa, diam sajalah kita, jangan sebut-sebut lagi itu. Makanya kata-kata ini, lisan ini hanyalah untuk menjelaskan makna yang dituju dari apa yang kita maksudkan yang sesungguhnya. Jadi orang telah duduk pada makom Tuhan, lebih banyak dia diam. Lebih banyak dia diam. Karena dia sudah paham yang Tuhan yang bernama Allah itu siapa. Karena dia sudah paham dan telah mengerti dia bahwa Tuhan yang bernama Allah ini dia orangnya. Maka ketika itu hilanglah pengenalan Bapak Ibu. Ketika itu hilanglah pencarian diri Bapak Ibu. Tak ada Bapak Ibu mencari-cari Tuhan lagi. Tak ada Bapak Ibu ingin mengenal Tuhan lagi. Tak ada Bapak Ibu ingin menemui Tuhan lagi. Kenapa tidak mencari Tuhan? Kenapa tidak mengenal Tuhan lagi? Kenapa tidak mau menemui Tuhan lagi? Karena Bapak Ibu sudah paham yang sudah mengerti yang telah memiliki kesadaran tinggi bahwa Tuhan yang kita cari selama ini kurangnya tapi jangan ditunjuk. Kalau ditunjuk beda pula yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Tunjuk kok koknya kok. Ini dadaku. Ini tanganku. Tak boleh disebut-sebut Bapak Ibu. Nih, Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang ada. Kalau Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, benar. Tapi coba ditunjuk. Ini Allah segala yang ada ini. Ini bukan Tuhan. Ini apa namanya? Panik aku. Ini namanya papan tulis. Jangan ditunjuk lagi. Kalau udah paham, jangan dicari-cari juga lagi Bapak Ibu.
Ini tanganku, ini kakiku, dicari juga tangan lagi Bapak Ibu, dicari juga kaki itu. Bapak Ibu udah pakai baju, dicari-cari juga baju itu lagi. Ya. Ini kepalaku, ini mataku, ini telingaku, ini hidungku, ini muncungku. Perlu Bapak Ibu mencari-cari kepala juga lagi? Tidak perlu. Kalau nggak perlu apa lagi? Diam, cukup pahami. Jadi tak perlu disebut-sebut, tak perlu ditunjuk-tunjuk. Diam, hening, pahami dan sadari sesadar-sadarnya. Ketika itu Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah di Sidratul Muntaha. Lihat nih. Nah, ini udah ujung-ujung kaji nih, Sidratul Muntaha. Nabi kan Isra Mi'raj Bapak Ibu kan? Sidratul Muntaha. Dah sampai Nabi ke Sidratul Muntaha. Ini namanya batas alam. Ya, alam penghabisan, malam yang tertinggi. Ya, muntaha itu tertinggi, batas terakhir. Sidr itu batas. Itu makna secara terjemah. Namun makna secara hakikinya, sidrot ini, Sidratul Muntaha itu artinya sidr itu sadar, kesadaran yang tertinggi. Sidratul Muntaha itu kesadaran yang tertinggi. Apa maksudnya kesadaran yang tertinggi? Ketika Nabi sudah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi tak memandang Allah di depan. Dilihat oleh Nabi di depan tak nampak Tuhan tuh. Belakang ada di situ tak juga nampak Allah tuh. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tengok ke kidah, tengok ke suwak. Tak nampak Allah tuh. Dipandang ke atas tak nampak Allah. Dipandang ke bawah tak nampak Allah. Dipandang di luar tak nampak Allah, ditilik ke dalam juga tidak nampak Allah. Disitulah Nabi dibukakan Allah rahasia dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud pada dirimu hai Muhammad. Aku ini yang dirimu hai Muhammad. Tidak ada siapa-siapa. Engkau tu aku tu engkau. Disitulah Nabi sadar dan mengerti bahwa Allah yang dia pandang, Allah yang dia lihat, tiada lain adalah dirinya sendiri. Maka disitulah Nabi mengatakan ra'aitullah nur. Aku melihat Allah itu nur, hai Umar. Nur itu maksudnya Bapak Ibu lihat, nur itu maknanya bukan cahaya. Nur itu maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud itu adalah nur. Segala yang wujud itu adalah nur. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain, itulah nur. Sedangkan nur ini itu tiada lain nyatanya diri Allah. Kalaulah nur itu tiada lain nyatanya diri Allah, maka sesungguhnya nur itu adalah Allah. Maka yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, yang menjadikan alam ini yang jadi alam, yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Itulah bahasa kiasnya, itulah bahasa perumpamaannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa menciptakan dan menjadikan, maka yang menciptakan Adam itu yang jadi Adam, yang menciptakan insan itu yang jadi insan, yang menciptakan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menciptakan Adam, insan dan diri? Ya Allah. Yang menjadikan itu yang jadi aku. Tidak ada siapa-siapa. Nah, kalau digunakan bahasa hakikat, Adam itu tajaliku. Digunakan bahasa hakikat, insan itu juga tajaliku. Apa kata Allah? Tajali apa arti namanya Bapak Ibu? Percikan kenyataan. Lihat, Adam tu tajaliku. Nih, lihat. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran dirinya. Maka yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam Allah.
Makanya Adam itu artinya tiada. Ya, Adam ini artinya tiada. Ya. Kalau Adam itu artinya tiada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada. Kalau Allah yang sebenar ada, lalu Adam ini apa bagi Allah? Adam itu adalah rupa diriku, kenyataan aku. Makanya yang menjadikan insan itu juga yang jadi insan. Apa kata Allah? Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Ulang kali Pak, pasti ada P itu. Wa khalaqal insan ala, nggak ada K-nya dong. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh? Allah. Nah, insan itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Insan itu yang Allah. Karena insan itu Allah, sembunyikanlah Allah itu pada insan itu. Itu yang dikatakan oleh Allah. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu akulah insan tuh. Paham kita? Membuka rahasianya itu. Maka insan, Adam, Muhammad, Allah, aku, cie jurang itu Bapak Ibu. Satu juga orang yang tadi yang saya bilang tuh, akulah Tuhan, aku yang Tuhan, namaku Allah. Maka Allah itu nama diriku. Muhammad itu nama wujud diriku. Adam itu nama rupa diriku. Insan itu nama rahasia diriku. Aku yang menanggungnya. Menanggung zat aku, menanggung sifat aku, menanggung asma dan afal aku. Tidak ada siapa-siapa di situ. Itulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang lain di situ. Kalau dia yang berdiri dengan sendirinya, nanti tidak ada yang lain. Maka dialah yang wujud, dialah yang semata-mata, dialah yang lain itu, dialah yang sesuatu itu, dialah segala yang ada ini. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu, jangan pula ngaku-ngaku Allah. Jangan pula ingin jadi Allah. Jangan pula ingin merampok dan menyandingkan diri dengan Allah. Nah, kalau udah paham, sesuatu itu dia, segala yang ada dia, segala bentuk rupa yang lain dia, maka cukup diam. Nah, itu udah putus pandangannya tuh. Itu pandangan makrifat, itu pandangan yang tidak berdosa. Jadi pandangan yang putus, pandangan makrifat, pandangan yang tidak berdosa, pandangan yang telah mampu memandang Allah dari segala yang wujud, dari segala yang zahir, dari segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang lain dan wujud yang berbeda. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Man nazara ila say'in malam yaralha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang memandang kepada sesuatu lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu, itu pandangan yang batil, pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak berdosa, pandangan yang bernilai ibadah kalau diturunkan dengan bahasa fikih adalah pandangan yang mampu memandang Allah. Makanya Allah bilang kepada kita, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang adalah wajahku. Bisa Bapak Ibu mandang itu? Nah, ketika Bapak Ibu memandang mik ini, bisa mandang Allah? Bagaimana mandangnya? Ini Allah nih. Ini wujudnya. Mesti paham, mesti mengerti. Apa sebabnya? Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang adalah Allah. Sebabnya yang memandang ini Allah, dan yang dipandang juga Allah.
Kenapa yang memandang Allah, yang dipandang Allah? Karena Allah lah segala yang wujud. Segala yang wujud itu ya aku. Allah menghantarkan paham saja tuh. Kalau kamu sudah kenal aku, kata Allah, lalu aku bertahwil, kata Allah melalui nabinya. Aku bertahwil. Tahu bertahwil? Aku sudah berganti bentuk dan rupa. Ketika aku telah bertahwil, berganti bentuk dan rupa, kamu mesti mampu memandang dan mengenali aku, walaupun aku sedang menyamar. Walaupun Allah tuh sedang menyamar, berganti bentuk dan rupa, berganti wujud dia. Namun orang yang sudah makrifat yang putus, maka dia mampu memandang Allah dalam bentuk berbagai rupa dan wujud yang lain dan yang berbeda. Disitulah Allah mengatakan, aku tak mungkin menipu akan dirimu, karena kamu udah kenal siapa aku. Kalau Allah sudah bukakan rahasia itu kepada diri kita, buktikanlah kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah. Kalau kamu sudah kenal aku, buktikan bahwa kamu mengenal aku. Tapi kalau kamu tidak nampak buktinya bahwa kamu mengenal aku, kamu bohong, kata Tuhan. Kamu ngaku-ngaku kenal aku. Kamu kenal aku itu melalui kalam-kalammu, tapi apa yang kamu kalamkan, kamu tak mengerti siapa aku, kata Tuhan. Tapi orang yang kenal Allah, maka hidupnya menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang telah kenal Allah, hidupnya menjadi rahmatan bil alamin. Kenapa jadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin? Karena dia telah memandang Allah. Itulah orang yang memandang Allah, hidupnya barokah, hidupnya rahmat, bebas dia daripada azab dan siksa neraka. Inilah pesan Nabi kepada kita. Tuba liman ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani. Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang melihat orang yang melihat aku, lalu dia yakin dan beriman. Maksudnya, siapa yang telah mampu memandang Nur Muhammad sebagai nyatanya wujud Allah, yang telah sempurna pada Nabi, yang telah sempurna kepada guru dan mursyid, ayah ibu kita, orang tua kita, maka selamatlah Bapak Ibu daripada azab siksa neraka. Kenapa selamat daripada azab siksa neraka? Karena siksa neraka, api neraka, itu juga asalnya, terbitnya, mencuratnya daripada nur. Bagaimana mungkin namanya api akan membakar, padahal dia sadar dan tahu dirinya daripada nur. Selamat dia tuh. Maka inilah rahasianya. Bagaimana kita itu betul-betul mengenal Allah, sehingga matinya kita Bapak Ibu tidak membangkai, tidak membusuk. Orang yang mati membangkai, mati membusuk, belum sejam lagi Bapak Ibu udah bau, udah busuk. Lihat, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Terserah Bapak Ibu, Ustadz tunjukkan jalannya. Nanti pilihlah masing-masing. Lihat, ya, matinya orang syariat, matinya orang torikat, matinya orang hakikat, matinya orang. Ini berbeda nih Bapak Ibu. Orang mati yang tingkatan pemahamannya di syariat berbeda dengan orang yang mati yang tingkatan derajatnya di torikat. Berbeda pula orang yang mati tingkatannya di hakikat. Berbeda pula dengan mati orang yang tingkatannya sudah bermakrifat. Lihat, matinya orang yang duduk di makom syariat, kalau dia mati, matinya itu batang tubuhnya ini, jasmaninya ini, itu akan membusuk alias hancur, dimakan belatung cacing tanah. Kenapa matinya itu membusuk, membangkai, hancur, dimakan cacing tanah? Karena dia mengatakan, aku asal aku daripada tanah. Kan Allah yang bilang, khalaqaka min tin, khalaqakum min turab, inna khalaqnal insana min tin.
Aku jadikan dirimu dari tanah, aku jadikan dirimu itu dari tanah. Ketika kita berpaham diri kita ini asalnya daripada tanah, maka ketika mati dia pun hancur menjadi tanah. Padahal tanpa disadari dia mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Nyatanya tidak ada kembali kepada Allah, jadi tanah. Apa yang diucap dengan kenyataannya tak matching, Bapak Ibu, tak masuk. Nih, makanya orang yang duduk di makom syariat kalau dia mati dia akan membangkai, dia akan membusuk dia. Bagaimana pula orang yang mati pada makom tarikat? Nah, orang yang mati pada makom tarikat dia tidak membusuk, dia tidak dimakan oleh cacing tanah, tapi dia itu mengering. Itu matinya orang duduk di makom tarikat tuh mengering badannya, kering, bukan jadi jenglot. Lihat lagi makomnya. Orang yang duduk di makom hakikat kalau dia mati, tubuhnya tidak hancur, tidak membusuk, tubuhnya tidak mengering, tapi tubuhnya adalah utuh. Jangankan batang tubuhnya hancur dan mengering, kain kapan pun tidak hancur dan tidak rusak, utuh. Apa sebabnya? Karena dia telah mampu mengenali akan hakikat rahasia dirinya. Hakikat rahasia dirinya adalah nur, sedangkan nur itu adalah rahasia diri Tuhan. Maka disitulah Allah mengatakan melalui nabinya, innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah, Allah mengharamkan bumi untuk memakan, untuk menghancurkan jasadnya para anbiya. Yang dikatakan anbiya itu adalah nur. Nur itu yang dikatakan sayyidul anbiya. Nur itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Nur itu yang dikatakan namanya Abu Arwah. Kalau kita sudah mengenal rahasia diri Bapak Ibu itu adalah nur, nur itu adalah nyatanya diri Tuhan. Sedangkan tanah, sedangkan bumi asalnya daripada nur, maka tanah tidak akan mau memakan yang mana asalnya daripada nur. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini memakan jasadnya orang-orang telah mengenal akan sejati dirinya itu adalah nur. Maka utuh dia Bapak Ibu. Maka pahamilah Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu ini asalnya nur. Pahami Bapak Ibu, ruh Bapak Ibu itu nur. Kalaulah tubuh dan ruh ini asalnya nur, maka nurlah namanya. Ya, nur namanya. Nur apa? Nur Muhammad. Sekalian alam ini Nur Muhammad. Tuh. Kemudian orang yang mati yang duduk pada makom ma'rifat. Orang yang mati yang duduk pada makom ma'rifat, tubuhnya ini tidak hancur, tubuhnya tidak mengering, tubuhnya tidak utuh, akan tetapi tubuhnya itu betul-betul lenyap, kosong. Ibarat burung lepas daripada sangkarnya, burungnya lepas sangkarnya pun lesap, kosong, kembali kepada asalnya. Di mana datangnya situ pulangnya, di mailang di situ dicari. Kalau Bapak Ibu menghidupkan api lilin, ini lilin kita hidupkan, hidup. Lalu Bapak Ibu tiup api lilin, padam dia kan? Kemana pulangnya? Kepada asalnya. Kalau kita sadar, kita paham asal kita ini adalah dari kosong, maka kembalinya tetap menjadi kosong. Kalau asal kita ini Tuhan, maka kembalinya tetap jadi Tuhan. Datang kosong, pulang pun kosong, lenyap di situ Bapak Ibu. Namun itu semata-mata adalah anugerah Allah. Namun itu semata-mata maunya Allah. Kalau Bapak Ibu mengkaji dan mencari apa yang dikaji, ingin hilang, ingin tidak utuh, ingin hancur, ingin tidak hancur, ingin tidak mengering, maka semuanya ini adalah batu licin. Kalau kita mengaji untuk mencari tidak hancur, kita mengkaji supaya hilang, maka tidak hancur dan yang tidak hilang yang kita tuju itu adalah batu licin bagi diri kita.
Karena itu bukan Tuhan, itu bukan Rabb. Makanya orang yang telah kenal dengan Allah, Ilahi, itu juga tak ada doanya meminta dan tidak ada doanya menuntut-nuntut. Berat tuh Bapak Ibu, uri-uri dado Bapak Ibu, banyak tumbuh uban di kepala itu mah. Tak ada tuntutan, tak ada permintaan di situ. Ilahi, ya Tuhanku, udah selesai itu. Tak ada minta-minta di situ. Ya, disitulah doanya tuh, doa Allahumma. Allahumma. Allahumma itu apa artinya Bapak Ibu? Ya Allah. Allahumma itu artinya, Allahumma, Allah Muhammad tuh. Tambah tujuannya sekete, ayat sekete itu yang perlu dicari. Pahami itu, pahami. Jadi kalau kita ada duduk pada makom Tuhan, makom kosong di dalam ketiadaan, tak ada tuntutan, tak ada permintaan, tak ada apa, jalani aja lah Bapak Ibu. Kau awi minum, kau lapar makan, kau panik mau jual, kau kantuk bawa lalok, kok sakit baru habis mengaji, pulangnya wale. Tak ada kita boleh menyalah-nyalakan nasib, menyalah-nyalakan takdir, menyalah-nyalakan Tuhan, menyalah-nyalakan diri, tak boleh. Siapa yang menyalah-nyalakan nasib, takdir, diri, Tuhan, peristiwa, kejadian, tandanya dia belum mengenal. Dia sebatas melafazkan aja baru, tapi dia belum mengenal. Makanya Ustaz bilang, orang yang menyebut belum tentu dia ingat tuh. Walaupun menyebut bukti dia ingat, tapi tidak selamanya orang menyebut itu ingat. Buktinya apa? Buktinya ini yang disampaikan oleh jamaah kepada Ustaz. Enggak perlulah Ustaz sebut orangnya. Sorbannya besar, jubahnya panjang, tasbihnya luar biasa, termasuk imam lah di masjid. Jalan-jalan Bapak Ibu, tasandung kaki kau di polisi lalu, rupanya lalu je polisi itu, polisi tidur tuh yang mulia tuh, batu tanjakan tuh, batu tuh, jalan aspal tuh, dibuat semen supaya orang tak laju. Jalan-jalan ini tersangkut kakinya, bahasa Ustaznya tertarung aku, kena kakinya Bapak Ibu. Yang dibilangnya apa? 5, 7, 10. Bukan istighfar yang sebutnya 5, 7, 10 yang tak baik. Padahal sorban panjang, gamis panjang, tapi dipegang. Dia menyebut tapi dia tidak ingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau menyebut saja Bapak Ibu, kalau tak jelas orang yang disebut, ibu-ibu contohnya goreng kerupuk, goreng ikan, kenalah minyak panas. Subhanallah. Ingat tuh, kena minyak panas. Itu tamu tuh. Makanya yang di luar nih, ucapan ini menunjukkan yang di dalam, yang zahir menunjukkan yang batin. Maka hati Bapak Ibu ini ibarat teko, ibarat teko, ibarat teko. Cerek tahu namanya Tuan Raja? Teko, cerek. Kalaulah di dalam teko ini Bapak Ibu, dalam teko ini Datuk, isinya air teh, maka ketika dituangkan dia tetap keluarnya teh. Kalau di dalam teko ini isinya kopi, dituangkan dia ke gelas tetap keluarnya kopi. Tidak mungkin kalau di dalam teko ini isinya teh, ketika dituangkan kopi keluarnya. Tidak mungkin kalau di dalamnya teh dituangkan kopi keluarnya. Tetap teko akan mengeluarkan isi apa yang ada di dalamnya. Teko ini adalah ibarat hatinya Bapak Ibu. Kalau hatinya Bapak Ibu selalu ditanamkan, selalu dihunjamkan, selalu dilafazkan,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka ketika Bapak Ibu keluar dari majlis ini, kena kaki ini dengan batu, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada. Tapi kalau lisan ini tak pernah menanamkan, menghunjamkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ke dalam hati, mencurat minyak panas pada tangan Bapak Ibu, maka yang keluar adalah 5, 7, 10. Ya, angku-angku yang keluar Bapak Ibu tak baik keluarnya. Kenapa? Yang zahir menunjukkan yang batin. Inilah yang mesti dipahami. Ya. Makanya tanda orang mendapat hidayah, tanda orang mendapat petunjuk, melihatnya kemana Bapak Ibu? Tanda orang mendapat hidayah petunjuk, lihatnya di mana? Lihatnya pada perbuatan tubuh ini. Bukankah setiap gerak itu terjadi karena ada perbuatan? Bukankah setiap perbuatan itu karena ada tubuh? Maka untuk melihat perbuatan gerak tubuh itu, lihat dari dalam. Kalau dalamnya ini telah mendapat hidayah dan petunjuk, maka keluarnya nampak hasilnya baik. Makanya apa? Ya. Apabila Allah telah menanamkan hidayah ke dalam hati, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi man yasha. Barang siapa yang hatinya telah jinak dan patuh kepada aku, lalu aku tanam nur itu ke dalam hatinya. Ketika hatimu telah mendapat hidayah dan petunjuk, maka hatimu akan memerintahkan lisanmu kalau berbicara-bicara yang baik. Kalau hatimu telah mendapat hidayah petunjuk, dia akan memerintahkan matamu kalau memandang-mandang kepada yang baik. Kalau hatimu telah mendapat hidayah petunjuk, dia akan menyuruh akalmu kalau berpikir yang baik. Dia akan menyuruh kakimu melangkah kepada yang baik. Dia akan memerintahkan tanganmu mengambil dan meraih kepada yang baik. Tapi apabila hatimu tidak mendapat hidayah, hatimu tidak mendapatkan petunjuk Allah, hati ini juga akan memerintahkan lisan. Kalau lisan ini tidak mendapat hidayah petunjuk, maka lisan ini juga berkata yang tidak baik. Ngomongnya tak ada bandrolnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada bandrolnya Bapak Ibu, kalau lah terbuka sumbeknya mencoro sih keluarnya itu. Yang penting aku punya muncung. Kalau hati tidak mendapat petunjuk, dia akan memerintahkan akal berpikir yang tak baik, sak sangka dan suuzon dia. Ini yang mesti dijaga, ini yang mesti dipelihara, supaya ketika mati diri kita itu kayomin waladathu ummuhu, diri kita sudah seperti anak yang baru terlahir daripada rahim ibunya. Tubuh ini telah bersih, membersihkan tubuh dengan zikir la ilaha illallah. Hati ini telah bersih, membersihkan hati dengan zikir Allah, Allah. Ruh ini telah bersih, membersihkan ruh itu dengan hu Allah. Sir telah bersih, membersihkan sir itu adalah la maujud bil haqqi illallah. Maka pada saat itulah kembali dia kepada asalnya. Bagaimana awalnya, begitu akhirnya. Bagaimana zahirnya, begitu batinnya. Kalau awalnya Allah, akhirnya juga Allah. Kalau zahirnya Allah, batinnya Allah. Kalau datangnya Allah, kembalinya tetap Allah. Itu maknanya. Hujan telah naik ke langit, siri telah pulang ke gagangnya, pinang telah balik ke tampuknya, pisau telah masuk ke sarangnya, gelombang telah surut ke lautan, diri telah kembali kepada asalnya. Itulah yang Ustaz maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu malam ini telah kembali namun belum pulang. Itulah maksudnya Bapak Ibu telah kembali tapi belum pulang. Apa maksudnya telah kembali? Bapak Ibu telah kembali mengenal akan hakikat diri yang sejati, yang mana selama ini bertahun-tahun telah hilang.
Maka pada malam ini Bapak Ibu telah mampu mencari dan menemui akan hakikat diri sejati yang hilang itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Ketika Bapak Ibu telah menemui, maka Bapak Ibu telah kembali, tapi belum pulang. Baru dikatakan pulang apabila telah berpisah ruh daripada ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka menemui Allah Bapak Ibu, itulah maksudnya. Bukan menemui Allah seperti Ustadz datang menemui Bapak. Assalamualaikum Allah. Bukan begitu. Pada saat nanti Bapak Ibu meninggal, pada saat Bapak Ibu lepas ruh daripada jasad, apakah oncong-oncong datang menemui Allah itu? Tidak menemui Allah, menghadap kepada Allah. Maksudnya kenali, sadari bahwa diri ini yang dirinya itu sudah kembali, itu sudah menghadap namanya. Kalau kita berpikiran menemui Allah, kita di bumi, Allah di langit, Allah di aras. Itu tak kicau di nantarang namanya itu Bapak Ibu. Ini pahami maksudnya nih ha. Ini yang dikatakan namanya aras. Nah, lihat, Allah itu di aras. Apa maksudnya aras tuh? Aras itu adalah sifat. Sifat itu untuk melihat akan kenyataan wujud Allah. Kalaulah sifat itu adalah tempat menyaksikan nyatanya wujud Allah, maka sifat itu yang dikatakan namanya aras. Aras itu untuk menunjukkan kewujudan Allah. Kalaulah aras itu menunjukkan kewujudan Allah, nyatanya Allah, maka aras itu adalah nur. Nur itu yang aras. Nur itulah tempat memandang wujudnya Allah. Kalaulah nur itu aras, maka nur itu sudah menjadi sekalian alam. Maka sekalian alam ini yang aras. Kesempurnaan memandang aras pada nur, pandang pada diri. Diri Bapak Ibu inilah yang namanya aras. Inilah yang aras, tempat memandang nyatanya wujud Allah. Itulah Bapak Ibu. Kalau tamat kaji mah, tak ada lagi yang mau dikacau, yang mau dikisai, yang mau dibahas. La sautun wala harfun. Pane aku. Mari kita bertanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.